Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu mengenai konsep model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Danch yang dikutip oleh Aris Soimin, model pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Menurut Eren, pada tahun 2007, pembelajaran berbasis masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan mengatasi masalah, mempelajari peran-peran orang dewasa, dan menjadi pembelajar mandiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu prinsip model pembelajaran berbasis masalah. Prinsip utama pembelajaran berbasis masalah adalah penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah nyata di sini adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Min Lee, pada tahun 2005 terdapat 5 karakteristik, yaitu yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa, di mana proses pembelajarannya lebih menitik beratkan kepada peserta didik sebagai orang belajar. Yang kedua yaitu masalah otentik membentuk fokus pengorganisasian untuk belajar. Masalah yang disajikan kepada peserta didik adalah masalah yang otentik sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga yaitu informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri, di mana yang dimaksud dalam proses pemecahan masalah mungkin saja peserta didik belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya, sehingga peserta didik berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat yaitu pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil, yang mana agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan dalam kelompok kecil. Yang kelima yaitu guru berperan sebagai fasilitator, yang mana pada pelaksanaannya guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun walau begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas peserta didik dan mendorong peserta didik agar mencapai target yang hendak dicapai. Yang keempat yaitu sintak model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu memberikan orientasi permasalahan kepada peserta didik. Di sini guru membahas tujuan pembelajaran, memaparkan kebutuhan logistik untuk pembelajaran, dan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk penyelidikan, yang mana guru membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tujuan belajar untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan investigasi. Di sini guru mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi yang tepat, melaksanakan penyelidikan, dan mencari penjelasan solusi. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana guru membantu peserta didik merencanakan produk yang tepat dan relevan seperti laporan, rekaman video untuk keperluan penyampaian hasil. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses penyelidikan, di mana guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses yang mereka lakukan. Yang kelima yaitu dampak instruksional dan dampak iringan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, dampak instruksional.
yakni berdampak pada peningkatan aktivitas belajar siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Lalu ada dampak iringan. Yang pertama, siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri saat bekerja kelompok. Yang ketiga, siswa dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat, siswa berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Dan yang terakhir, terjalin kekompakan dalam kelompok. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.